Baik, bagaimana? Masih bersemangat untuk belajar hari ini? Masih. Baik, mantap. Sebagai generasi muda harus bersemangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, coba kalian bayangkan, ketika kalian ingin mengirim pesan kepada teman kalian yang belum pernah mengunjungi sekolah kita ini. Nah, kira-kira apa saja yang akan kalian jelaskan dalam pesan tersebut mengenai sekolah kita ini? Bangunannya, Bu. Ya, yang lain ada? Baik, Tessa? Bangunan dan tamannya, Bu. Iya, benar. Nah, kira-kira mengapa kalian menjelaskan bagian-bagian tersebut? Supaya teman-teman bisa membayangkan yang dijelaskan, Bu. Iya, betul. Nah, ketika kita menggambarkan suatu tempat atau benda, suasana secara rinci, sehingga orang lain seolah-olah mengetahui atau melihat secara langsung. Nah, itu merupakan sebuah teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi agar tulisan yang kita buat menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Nah, mengapa kita harus belajar teks deskripsi? Menurut kalian, apa manfaat teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari? Izin, Bu. Ya boleh, silakan. Supaya bisa mengamalkan satu Baik, tepat sekali. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup dua hal. Yang pertama, menganalisis struktur teks deskripsi yang dibaca. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Baik. Nah, hari ini materi kita sesuai dengan kompetensi dasar 3.2. Nah, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok. Dalam satu kelas ini, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Tolong dicatat ya untuk nama-nama kelompok ini. Kelompok 1 itu ada Lore, Manda, dan Marsha. Sudah? Nah, selanjutnya kelompok 2 ada Nafisa, Nanda, dan juga Nilo. Selanjutnya kelompok yang terakhir, yang ketiga ya, ada Resa, Saida, Tessa, dan juga Lore. Nah, sebelum kalian nanti duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, Ibu akan menampilkan sebuah gambar terlebih dahulu ya. Nah, terlihat jelas? Baik. Ada yang tahu ini gambar apa? Rumah ada. Rumah apa? Rumah ada. Iya, betul. Apa tadi? Bangunan. Iya, betul. Ini merupakan adat yang bernama Perponan dari Sulawesi ya. Baik, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Atapnya melengkung seperti perahu, Bu. Betul, iya, sudah terlihat sangat jelas ya kalau atapnya melengkung. Kemudian ada lagi? Ibu, bentuknya unik dan besar, Bu. Ya, nah unik ya. Dari jawaban kalian itu, apakah rumah
Sudah sesuai semua kelompoknya? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Ini masing-masing kelompok mendapatkan. Baik. Nah, kalian silahkan mengamati dan juga mendiskusikan tugas yang ada di lembar kerja tersebut. Baik, bagaimana dengan diskusinya? Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ya. Kelompok satu? Oke, Bu. Iya. Kelompok dua? Mengerti, Bu. Tiga? Mengerti, Bu. Bagaimana, sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, tugas yang sudah kalian kerjakan akan kita bahas secara bersama. Nah, langsung saja ya. Ibu minta perwakilan dari kelompok satu. Siapa yang akan menjelaskannya? Saya, Bu. Iya, Masya. Silakan, Masya. Baik, kelompok kami menemukan bahwa struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau kesimpulan. Terima kasih. Baik, tepat ya. Nah, silakan duduk ya. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah jawaban kalian sama atau berbeda dari kelompok satu tadi? Jawaban kami sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti kalian sudah memahami tentang teks deskripsi. Artinya kalian sudah bisa menemukan tentang strukturnya. Sekarang kalian silakan mengumpulkan lembar kerja yang sudah didiskusikan tadi. Silakan. Wah, terima kasih ya. Baik. Nah, ini sudah kalian kumpul semua, dan dari yang Ibu lihat, ini jawabannya sangat unik dan juga tepat gitu. Tepuk tangan. Baik, kita sudah belajar mengenai teks deskripsi ya hari ini. Nah, mari kita simpulkan secara keseluruhan. Struktur teks deskripsi itu terdiri atas tiga hal. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau kesan. Kemudian untuk unsur kebahasaannya tadi itu bisa meliputi penggunaan sifat, kalimat perincian, serta kata-kata yang menggambarkan objek secara jelas. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu berpesan kalian tetap bersemangat untuk belajar dan juga pelajari lagi ya materi selanjutnya di rumah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri, Ibu minta ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah,